Takut akan Allah dan ibadah adalah dua istilah yang cukup banyak kita temui di dalam Alkitab. Apa arti takut akan Allah dan ibadah? Kita akan sedikit mempelajarinya melalui renungan ini. Tuhan mau agar anak-anaknya kudus. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 Paulus menuliskan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan erat hubungannya dengan takut akan Allah. Allah itu kudus, sehingga semakin kita dekat dengannya, semakin kita merasakan keburukan diri kita. Semakin kita melayani Allah, semakin kita takut akan tertampilnya diri alamiah kita. Ketika pertama kali kita belajar untuk takut akan Tuhan, secara natural, kita akan takut adanya unsur alamiah dalam setiap hal yang kita lakukan. Saat anak kita datang bertanya tentang suatu perkara rohani, bila kita takut akan Allah, kita akan takut bila ada unsur alamiah di dalam jawaban yang kita berikan. Saat ada seorang saudara yang meminta bantuan kita, bila kita takut akan Allah, kita akan merasa khawatir saat kita memberi bantuan ada unsur alamiah yang turut serta. Tetapi di saat yang sama, kita pun takut ada unsur alamiah saat kita menolak memberikan bantuan. Kita terus-menerus takut akan adanya aktivitas alamiah kita. Sikap yang takut akan Allah adalah sikap yang takut akan terlibatnya unsur alamiah kita dalam segala yang kita lakukan. Dalam hal mengkritik dan memberi pujian kepada orang lain, kita juga akan takut bahwa kritik atau pujian itu berasal dari alamiah kita. Saat kita takut atas terlibatnya elemen alamiah kita, berarti kita memiliki hati yang takut akan Allah. Setiap kali kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, berdasarkan diri kita, untuk tujuan dan kesenangan kita sendiri, saat itu kita tidak di dalam rasa takut akan Allah. Menjadi takut akan Allah adalah takut akan adanya alamiah kita di dalam segala sesuatu, dan berhati-hati agar kita tidak mendukakan Allah dalam segala hal. Inilah makna dari takut akan Allah. Hal ini termasuk saat kita berhadapan dengan anak-anak kita, dan juga dalam hal berpakaian, serta hal-hal lainnya. Kita harus merasa takut dengan adanya alamiah kita dalam menangani anak-anak kita. Dan dalam hal berpakaian serta hal-hal yang lain, kita perlu takut mendukakan hati Allah dalam perkara ini. Keprihatinan atas alamiah kita adalah ketakutan yang tepat. Kita mungkin menemukan kesalahan pada orang lain dan ingin menegurnya. Tetapi bila kita hidup di hadapan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menegur, kita akan berdoa, "Tuhan, aku takut diri alamiahku terlibat dalam menegur saudara itu." Namun apabila kita tidak menegur karena takut melukai perasaannya, hal ini bukanlah takut akan Allah. Takut akan Allah bukanlah takut akan kesulitan, bukan juga berarti takut melukai perasaan orang lain, melainkan takut atas terlibatnya alamiah kita. Mereka yang takut akan Allah tidak akan takut atas hal-hal lain. Mereka hanya takut atas alamiahnya. Mereka takut segala sesuatu yang bukan Allah, yang tidak melalui Allah, dan yang bukan untuk Allah. Ketika kita menemukan ada sesuatu yang salah dengan orang lain, kita mungkin segera memikirkan cara yang terbaik untuk menegurnya. Apakah hal ini rohani? Kita tidak dapat mengatakan hal ini rohani. Hal ini adalah cara politik.
Kalaupun kita berhasil melakukannya dengan baik, tidak akan ada esensi atau hasil rohani darinya. Saat kita marah-marah dalam menghadapi orang lain, hal itu adalah alamiah. Tapi saat kita menghadapi orang dengan senyum dan kelembutan, hal itu pun juga alamiah. Temperamen kita bukanlah ekspresi dari takut akan Allah, dan taktik kelembutan kita juga bukan ekspresi dari takut akan Allah. Mereka yang takut akan Allah bukan hanya takut alamiah mereka saat sedang hilang kesabaran, tetapi juga saat menghadapi orang dengan kelemah lembutan. Seringkali temperamen kita merupakan ekspresi alamiah kita, dan sikap lembut kita sering juga merupakan ekspresi yang lebih kuat. Takut akan Allah adalah memiliki satu sikap keprihatinan akan alamiah kita di hadapan Allah. Sikap hati yang takut akan Allah adalah sikap yang paling berharga di hadapan Allah. Lalu apakah artinya beribadah? 1 Timotius 3 ayat 16 menuliskan, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Ibadah adalah Allah dinyatakan dalam rupa manusia. Hal ini berarti bahwa Allah diekspresikan melalui manusia. Allah terekspresi atas Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dengan cara yang sama. Allah terekspresi di atas mereka yang percaya padanya, yaitu gereja. Oleh karena itu, ibadah adalah Allah dimanifestasikan melalui kita. Bila kita telah diselamatkan, sehingga segala sesuatu kita tidak mencerminkan diri kita sendiri, melainkan Kristus, kita sedang menjalani hidup yang beribadah kepada Allah. Inilah yang Allah kehendaki dari kita. Dia ingin tertampil melalui kita. 2 Timotius 3 ayat 12 menuliskan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menerima aniaya." Ayat ini menyebutkan kata hidup beribadah. Ini berarti kita harus beribadah di dalam hidup kita, sehingga orang lain melihat Allah. Cara kita berbicara harus membuat orang lain merasakan hadirat Allah. Cara kita berjalan dan bertindak juga seharusnya membuat orang merasakan hadirat Allah. Bahkan pakaian kita, perabotan rumah kita, hiasan tempat tinggal kita, dan seluruh hidup kita harus memberikan kesan tentang Tuhan kepada orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, mereka harus merasakan Allah di dalam kita. Inilah beribadah. Sayangnya kita sulit menemukan orang Kristen yang hidup beribadah. Kita sering menemukan banyak orang yang pinggangnya tidak terikat dan mulutnya juga tidak disiplin. Mereka bercanda dan mengolok satu sama lain tanpa perasaan sama sekali. Mereka menikmati kemabukan dan perjudian tanpa rasa penyesalan yang di dalam. Ini karena banyak orang Kristen tidak mengerti arti ibadah. Akibatnya mereka pun tidak menempuh hidup yang beribadah. Memiliki aktivitas ibadah luaran tanpa realitas yang di dalam adalah sebuah kesia-siaan. Sebaliknya, kalau ada realitas ibadah, tidak mungkin tidak ada penampilan ibadah. Kesulitan orang banyak adalah karena dirinya penuh dengan alamiah, sehingga hidup ibadah itu terhalang dan tidak dapat terekspresi dengan baik. Selama orang Kristen hidup di dalam terang, dia akan selalu memiliki kesadaran ibadah di dalam dirinya, meskipun tingkat kesadarannya dapat berbeda-beda. Bila dia berpikir, berbicara, dan bertindak berdasarkan kesadaran ini,
dia akan menjadi orang yang beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 menuliskan, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah." Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah memerlukan latihan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa latihan ibadah sangat berhubungan dengan mengendalikan perkataan. Perkataan yang sembarangan bukanlah tampilan dari ibadah. Kita harus lincah dan segar, tetapi kita harus membiarkan Allah untuk tertampil lewat perkataan kita. Prinsip kerja Allah selalu dari dalam keluar. Bila seseorang hanya memperhatikan ibadah yang di luar, tetapi bukan dari hidup yang beribadah, maka yang dilakukannya hanyalah sebuah pertunjukan luaran, tanpa realitas dari ibadah itu sendiri. Ketika seseorang dengan hati yang takut akan Allah, memiliki keprihatinan atas alamiahnya, dan terus-menerus menyangkal alamiahnya, sehingga orang itu mengalami pembatasan lahiriah, ini adalah bentuk ibadah yang sejati. Kiranya kita dapat belajar untuk takut akan Allah dan melatih diri kita untuk beribadah. Kiranya Tuhan dapat menemukan jalan atas diri kita. Tuhan memberkati.